Om Swastiastu. Perkenalkan, saya Logede Resta Febrianti NIM 2013511050 dari kelas B, Prodi Ilmu Kelautan, Fakultas Kelautan dan Perikanan Universitas Udayana. Di sini saya akan menjelaskan materi fisika dasar, yaitu materi vektor. Aljabar linier merupakan bidang studi matematika yang mempelajari sistem persamaan linier dan solusinya, vektor, serta transformasi linier, matrik, dan operasinya juga merupakan hal yang berkaitan erat dengan bidang aljabar linier. Dan sekarang kita akan mempelajari tentang vektor. Vektor tentunya bagi SMA yang mengambil di jurusan sains atau IPA pasti mempelajari tentang fisika. Di fisika ini kita sudah mendapatkan materi tentang vektor. Sekarang kita akan mendalami lebih dalam apa sih itu vektor, dan saya akan menjelaskan apa itu vektor. Vektor merupakan besaran yang memiliki besaran sekaligus arah. Misalnya sebuah benda yang dipindahkan dari titik A ke titik B yang memiliki jarak dan arah sehingga terjadi perpindahan itu yang disebut dengan vektor. Dan vektor ini memiliki 4 jenis, yaitu vektor posisi, vektor nol, vektor satuan, dan vektor basis. Yang artinya vektor posisi ini suatu vektor yang posisi titik awalnya di titik 0,0 dan titik ujungnya di titik A. Titik A bisa kita sesuaikan dengan angka yang ada di soal. Dan vektor 0 suatu vektor yang panjangnya 0, vektor satuan, suatu vektor yang panjangnya 1 satuan. Dan vektor basis merupakan vektor satuan yang saling tegak lurus dalam vektor ruang 2 dimensi, memiliki 2 vektor basis. Dan sekarang kita akan membahas hukum penjumlahan vektor. Hukum penjumlahan vektor ada 2, yaitu hukum jajar genjang dan hukum segitiga. Yuk kita cari tahu apa sih perbedaan dari hukum jajar genjang dan hukum segitiga itu. Dan yang pertama adalah metode jajar genjang, merupakan metode penjumlahan 2 vektor yang ditempatkan pada titik pangkal yang sama, sehingga hasil kedua vektornya itu merupakan diagonal jajar genjang. Dan yang kedua ada metode segitiga. Metode segitiga ini merupakan metode penjumlahan vektor yang menempatkan pangkal vektor kedua pada ujung vektor pertama, yang memiliki hasil penjumlahan vektor, yaitu vektor yang memiliki pangkal di titik pangkal vektor yang pertama dan ujung-ujung vektornya itu ada di vektor kedua. Dan ada juga penjumlahan vektor secara geometri. Penjumlahan 2 vektor atau lebih secara geometri dapat dilakukan dengan 2 cara, yaitu dengan aturan segitiga dan aturan jajar genjang. Dan ada juga pengurangan vektor secara geometri. Seperti pada penjumlahan 2 vektor, ada 2 aturan dalam pengurangan 2 vektor ini. 2 aturan tersebut sama dengan aturan pada penjumlahan 2 vektor, yaitu aturan segitiga dan aturan jajar genjang. Secara umum bisa kita artikan perkalian dengan skalar atau perkalian skalar dengan vektor adalah perubahan vektor awal dengan panjang yang sama atau bisa lebih panjang atau juga bisa lebih pendek. Dan bisa juga sejajar dengan vektor awal dengan arah bisa berlawanan atau bisa juga searah dengan vektor awal, yang juga bisa kita sebut dengan kelipatan vektor. Produk titik dan produk saling memiliki beberapa program dalam fisika, teknik maupun matematika, dan dikenal sebagai produk silang atau produk vektor. Produk silang atau produk vektor ini adalah operasi binar atau 2 vektor dalam ruang 3 dimensi. Produk silang terbentuk dan vektor yang juga tegak lurus terhadap vektor terbentuk dan dikaitkan dengan bidang. Dalam operasi aljabar, produk titik merupakan
produk yang memperoleh dua urutan panjang yang sama dan mengembalikan satu nomor. Itu dapat diperoleh dengan mengalihkan catatan yang relevan dan kemudian meringkas produk. Jika vektor yang disebut vektor A dan vektor B, produk titik diawali oleh vektor A, B, ini sama dengan mengalihkan kosinus sudut. Produk persimpangan dalam vektor A dan B ini diwakili oleh A, BB, ini dikalikan dengan sinus dan kemudian dikalikan dengan vektor satuan yaitu N. Dapat dicatat bahwa ukuran produk titik maksimal tetapi 0 dalam produk silang. Baik produk titik dan produk silang bergantung pada metrik Euclidean. Namun lintasan produk ini bergantungan juga pada arah pilihan. Produk titik biasanya digunakan ketika perlu untuk memasukkan vektor ke vektor yang lain. Dan perkalian titik atau dot product, dua buah vektor didefinisikan sebagai perkalian antar besaran salah satu vektor, misalnya vektor A dengan komponen vektor B pada arah vektor pertama A, dapat kita kalikan atau dapat kita gunakan perkalian silang atau juga disebut dengan cross product. Dua buah vektor, misalkan antara vektor A dan vektor B yang dituliskan dengan A dikalikan B, dapat didefinisikan sebagai perkalian antara vektor A dengan komponen vektor B yang tegak lurus ke vektor A. Sekian materi yang dapat saya jelaskan tentang fisika dasar, yaitu materi vektor. Saya ucapkan terima kasih dan selamat menonton. Om Santi 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 Om.